dalam setiap masalah dia ikut tanda tangan. Betul kok, betul memang saya melakukan kecurangan. Bagaimana? Betul bahwa itu milik dari PT Bluebird Taksi yang menjadi milik mereka. Apakah Ibu ada komunikasi dengan Indra, Purnomo, dan Chandra yang Ibu katakan sendiri? Ya, mereka anggap nilai uang di atas nilai kekeluargaan. Sekarang saya mau bagaimana? Berarti bisa dinunggu yang terkait pemberitaan yang ada di medsos itu, IG, terkait pemberitaan yang flexing itu emang ada ngaruhnya di terkait kasus Ibu ini ya? Sekarang gini, kita secara logika saja. Saya kan tidak bisa membuktikan, tapi kita logika saja. Kalau orang penghasilannya tidak, ya bukan penghasilan kecil, tapi tetap tidak cukup untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri dengan kapal, pesawat, dan kita lihat saja ada lagi kan dari dia dengan helikopternya, lalu ada lagi hotel-hotel terbaik. Dulu kan flexing dari Indra itu dan Nikita Willy kan paling hebat di media itu. Tidak, belum terlihat ada yang sehebat itu. Sekarang kira-kira mungkin nggak dia mendapatkan hanya sebagai selebritis. Mungkin harapan Ibu ke depannya atas kasus ini gimana Bu, mungkin Bu? Harapan saya adalah bahwa ini harus berlaku untuk semua, seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pengadilan harus diperbaiki. Pengadilan harus memperlihatkan keadilan. Katanya kan sebagai wakil dari Tuhan. Jadi harus dong mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, bukan membuat sesuatu yang berlawanan. Karena jika tidak, maka kita terutama masyarakat kecil akan tambah lama tambah parah. Dan kalau tambah parah, jangan dikira bahwa masyarakat menengah tidak ikut kena. Mereka sudah kelaparan, mereka menyerang siapa saja, termasuk menengah. Mungkin kalau yang level tinggi sekali itu tidak kena. Kenapa? Mereka dengan lahan yang sangat luas, dengan penjagaan yang super ketat, otomatis bisa lolos dari masyarakat kecil. Tapi yang menengah ke atas atau menengah yang belum sampai yang level paling tinggi itu tetap ikut menderita. Karena itu level menengah harus bekerja sama dengan masyarakat kecil. Ada pesan mungkin Bu untuk Indra atau Nikita? Sekarang Indra dan Nikita supaya mengetahui bahwa dia kan orang beragama. Jadi kalau semua dilakukan hanya untuk kesenangan di dunia, dia harus mengerti bahwa nantinya juga akan ada suatu balasan, dan ini akan dirasakan sangat tidak enak. Dia masih muda, dia tidak tahu. Tapi saya sebagai yang sudah berumur, sudah banyak menyaksikan bagaimana orang yang pada saat mudanya terlalu jahat, akhirnya tuannya menderita. Ada komunikasi sejauh ini Bu? Sementara ini tidak ada komunikasi. Dan seperti yang saya katakan, uang ada di atas segala-galanya, uang ada di atas kekeluargaan. Dan kalau saya perkirakan nantinya juga dia akan ikut kena, karena ini sudah perkelahian di mana mendapatkan uang lebih baik dengan cara melakukan suatu tindak kejahatan. Sama seperti besarnya Bluebird, apakah kita tidak curiga kenapa dia seorang diri yang bisa hidup? Kenapa yang lain satu persatu mati? Bahkan perusahaan dia sendiri yang tidak memakai nama Bluebird itu jatuh juga. Bu, terkait dugaan ada penggelapan dana dari mantan suami Nikita Willy, suami Nikita Willy. Sekarang gini, penggelapannya kan dilakukan bersama-sama. Kamu tanda tangan, Indra, suaminya Nikita Willy, tanda tangan, semua tanda tangan. Dan dengan semua tanda tangan, maka disahkanlah bahwa suatu yang sebetulnya tidak benar menjadi benar. Nominalnya berapa Bu kalau boleh tahu uang dugaan penggelapan? Kalau nantinya ini kan masih 140 M di mana saya harus membayar. Tapi kalau betul-betul hukum berjalan, maka nilainya triliunan. Ya, kita bayangkan nilai keseluruhan
menurut majalah Forbes itu tahun 2014 itu 16,7 triliun. Jadi kita bayangkan berapa sekarang. Itu agenda yang PK itu kapan yang Ibu ajuin kalau boleh tahu? PK saya ajukan sudah tahun lalu, awal tahun ini. Sebenarnya saya ajukan akhir tahun lalu, jadi sudah 1 tahun. Tapi mengalami hambatan-hambatan karena harus tertunda, karena ini, karena pengadilan, karena apa? Bukan karena pihak kita, karena pihak saya sudah siap. Sampai akhirnya masuknya pada Januari awal. Berarti nggak ada hasilnya itu? Belum ada hasilnya, dan itu saya harapkan supaya tetap dikeluarkan hasil secepat mungkin, karena selama belum ada hasil, ketua seperti sebelumnya, ketua pengadilan negeri bisa mengeluarkan putusan tambahan yang sebetulnya aneh, tapi itu terjadi, tapi tidak dinamakan putusan. Mahkamah Agung sama sekali tidak memutuskan bahwa adanya sita jaminan pada perkara ini. Tapi anaknya Purnomo yang namanya Sri Adriani Lestari berhasil untuk mempengaruhi BPN untuk ya memblokir selama 4 tahun sama dengan sita jaminan. Dan itu kenapa lepas? Karena saya terus saja mengurus. Kalau tidak diurus sudah jadi hak mereka. Bu, itu jadi kalau nggak salah tadi di Randan atau di Sebar itu ada notif Nikita Willy ya? Kalau Nikita Willy, sekarang kita lihat saja ya, kenapa semua ini bisa berjalan. Jadi semua ini dasarnya kan hal-hal yang sifatnya pengakuan tanda tangan. Suaminya Nikita Willy ikut tanda tangan, akhirnya ikut terlibat apa enggak? Kalau tidak mau ikut terlibat, jangan tanda tangan. Tanda tangan terhadap perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tidak masuk akal. Sama seperti ya kan ada peraturan masalah Novum berapa persen yang hadir. Itu kenapa dia mau ikut tanda tangan bahwa itu tetap sah padahal tidak sah? Kenapa memasukkan berita negara? Kenapa kok tetap ditandatangani oleh suaminya? Apakah itu tidak terlibat? Saya keluar sebagai pengurus, lalu dijadikan mundur sebagai pemegang saham. Kenapa ikut tanda tangan? Itu kan semua tanda-tanda bahwa dia ikut. Sekarang apakah kalau dilihat dari flexing yang begitu berlebih, apakah itu bukan ya kecurigaan kita lah bahwa memang terjadi ya penggelapan saham-saham saya. Jadi benang merahnya apa Bu dengan Ibu berstatement ini? Benang merahnya ya, saya harapkan bahwa munculkan keadilan. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan main-main lagi. Jadi saya harapkan Ketua Mahkamah Agung sekarang bisa mengerti, dan semua hakim agung coba kalau nanti terjadi pada mereka, bagaimana? Apakah mereka dan istrinya akan menerima, dan apa yang akan mereka lakukan? Oke. Mungkin Ibu ini sedikit mengenai flexingnya suami Nikita Willy, apakah kan tadi ada kecurigaan gitu ya, penggelapan. Nah, apakah bisa dibilang artinya sebenarnya pendapatan suami Nikita Willy tidak sebanyak itu mungkin untuk bisa flexing sejauh itu Bu, atau seperti apa Bu? Sekarang kita lihat secara logika saja lah, mungkin nggak sampai penghasilannya setinggi itu, sampai jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat yang hebat, lalu menginap di hotel-hotel terhebat. Hotel terhebat itu mahal sekali, itu yang sering dipakai oleh Presiden Amerika Serikat segala. Itu kan bukan murah. Jadi apakah mungkin siapa sih yang mencapai level itu, level kekayaan seperti itu? Ada nggak yang lain yang pernah memperlihatkan kekayaan sebesar itu? Jadi sepertinya uang itu terlalu mudah didapatkan. Jadi saya membuat beberapa ya, ini yang sekarang itu ada tentang PK ke Mahkamah Agung.
peninjauan kembali. Tapi saya ada yang lain, itu juga masalah tentang PT Bluebird taksi juga. Jadi sebetulnya terlalu banyak yang semena-mena dan tanpa bukti, tapi tetap bisa menang. Kira-kira kenapa bisa menang? Kita tinggal berpikir sendirilah kira-kira apa yang bisa membuat mereka menang. Terima kasih Bu. Sesi kedua. Terima kasih banyak.